gambar, melalui media dan sebagainya, ini hukumnya haram juga, tidak boleh. Karena biasanya pesan yang dikatakan non-verbal itu lebih dalam, lebih luas, lebih liar dimaknai. Kebetulan saya dosen komunikasi, jadi saya sering menggunakan non-verbal. Jadi kalau misalnya ada gambaran-gambaran atau gerakan atau mimik dan sebagainya, ya yang istilah bahasa visual komunikasi stimuli, ini pengaruhnya ini lebih dahsyat, lebih dalam, lebih luas, ya lebih kompleks dibanding sifatnya verbal. Kalau saya ngomong terbatas dengan omongan, tapi kalau saya ngomong sambil garuk-garuk kepala, ini mana sudah jauh lagi. Kalau sambil saya mungkin garuk-garuk tangan, ini sudah lain lagi. Nah, tampilan ya, makanya menjilat itu, ya, menjilat. Kalau bahasanya jangan menjilat ya, saya kurang narasinya, karena saya yang objektif saja lah ya. Ini apa itu? Mulut, karena dia nggak digigit gitu. Iya, nggak digigit. Ngemut. Mulut. Kalau mengemut bisa kecil. Kalau mulut itu besar. Menjilat. Jadi narasi yang kita gunakan, apa aja ya hukum ya, itu narasi yang kira-kira memang fokus ya kepada ya kalau mau minum gini ya. Iya. Tapi karena itu memang gaya yang ditampilkan secara non-verbalnya, itu gaya mengulung gitu ya, kayak mengulung, maka orang tahu semuanya. Apalagi didekatkan lagi posisinya. Nah gitu. Nanti kalau dalam misalnya opini publik, menurut saya, Ustaz, saya dosen opini publik juga di Gunadarma. Opini publik saya ngajar gitu. Ini kan pengaruhnya besar di tempat apa yang disampaikan oleh kawan kita itu. Ya, dari Kristen ya. Dari Kristen itu tepat itu. Jadi memang hal-hal yang aneh nyeleneh itu ya, yang tampil beda, ini akan mudah ya, terpublikasi, bahkan sampai ekstrimnya tertransformasi nilai itu, tentang dari negatif gitu ya. Nanti pada syarikat Islam saya nyatakan masalah itu ya, di Ukernas gitu ada transformasi gitu. Jadi ini dengan jelas ya mengapa Majelis Ulama mengatakan gerakan lukisan, kemudian gambar, kemudian katakanlah melalui media cetak dan sebagainya, ini bukan medsos ya, tapi itu hukumnya haram juga. Jadi hukum yang ditampilkan oleh pihak ini memang jelas-jelas tidak ada makna lain kecuali mengarah kepada pornografi dan pornografi. Seluruhnya pasti memaknakan itu. Karena ada dua variabel S itu P-nya, kemudian dikuatkan ya, itu adalah di posisi maaf aja kehormatan. Ya, kehormatan harusnya tidak didekatkan ke situ, harus didekatkan ke situ, gitu ya, itu kan kehormatan. Dan ini kan sudah jelas-jelas memang sangat kental ya dengan laku-laku yang tidak benar, penyimpangan. Penyimpangan. Apakah suami istri boleh? Kan ini lain lagi, ini penyimpangan. Penyimpangan ini akan lebih mungkin ditangkap ya, direspon oleh mereka-mereka yang memang sering mengkonsumsi ya media-media. Saya banyak ya dapat informasi, jadi anak-anak yang berumur SMP dia sudah biasa seperti itu, dan ini akan lebih mengkristal. Saya setuju dengan adik-adik itu mengkristal. Jadi kalau biasa minum teh saya ini, kemudian saya ke Cina ada pengidaran teh, akan mengkristal kopian saya. Pada saat memang orang itu banyak ya kebebasan medsos itu, kemudian ini ditunjukkan, ditampilkan publik figur via publik figur, ini akan lebih menguat dan akan lebih memang dicontoh ya, diikuti oleh mereka. Oleh karena ini lebih banyak dorongnya. Oleh karena mengapa fatwa 287 itu ada kata-kata la doror wala dirar. Jangan
jangan sampai memang melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan untuk dirimu. Kalau doror itu kepada dirimu, doror itu kepada itu orang lain, doror. Dan di fatwa itu sudah ada rumah fasid ya, muqaddamun dijalani masyarakat Ustaz yang menerjemahkan. Dan bisa melanjutkan yang itu ya. Jadi kita lebih banyak memang mengantisipasi ya, menghindari pelaku-pelaku yang bisa mendatangkan yaitu mafsadah, kehancuran, mental attitude ya, mental attitude daripada anak-anak kita. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau seandainya ada kesepakatan ya dari generasi muda untuk menyelamatkan anak bangsa ini dengan mengadukan. Ya, itu sangat tepat sekali. Kemudian yang ketiganya itu sudah jelas ya. Jadi saya tidak berani masuk ke wilayah penistaan agama, tidak masuk ke sana, kan sangat tipis sekali. Jangan sampai kita terjebak, bukan ya? Jangan sampai terjebak. Karena kalau penistaan agama kan ini boleh-boleh saja kan, dengan kerudungnya saya berkerudung, makanya boleh seperti ini kan? Sudah ada nilai-nilai penistaannya. Atau dia nggak percaya, saya nggak percaya dia dengan agama, misalnya ini agama apa saja gitu kan, saya boleh kan seperti ini gitu. Nah ini lagi arah kepada penistaan. Jadi saya mau fokus kepada masalah pornografi dan pornoaksi saja. Ya nanti biar Pak Wasikjen itu men-share lah ya fatwa 287 ya secara konkret ya. Nah dalam fatwa itu kan ada dasar ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi tempat ini sudah diimplementasikan oleh kawan-kawan ini. Ta'awun itu selalu bertolong-tolong dan masalah membagikan kebaikan. Jadi kita nggak memandang apa sih umatnya, keyakinannya apa, enggak, tapi bertolong dan kebaikan kebajikan. Kan boleh-boleh saja kan. Kalau ada gempa dan sebagainya, ada musibah, apa nggak boleh Islam, apa nggak boleh Hindu, atau boleh Buddha, apa nggak boleh Protestan dan sebagainya. S1 udah berbanding agama saya. S1 udah berbanding agama, jadi saya maaf aja dikit tahu ya masalah Bible gitu ya. Dokumen masa ini saya pelajari itu. Ya, secara gereja saya pelajari itu, memperhati gereja saya tahu seperti itu. Ya, jadi untuk kebajikan ini nggak salahnya kita berkolaborasi ya, berkolaborasi aktif ya, tersusun bahwasanya inilah komunitas generasi muda yang berusaha untuk menyelamatkan anak bangsa. Saya kira mungkin ini ya. Kemudian yang keempatnya terkait dengan saksi ahli. Nanti insya Allah sudah barang tentu ya selalu MUI akan mendampingi. Nanti siapa orangnya, nanti Mas Bintang bisa ini ya komunikasi dengan Wasekjen ya. Ustaz Arif ini muda tapi senior dari dulu gitu. Benar, saya dalam acara dulu saya menjadi ketua umum di wilayah Sumatera Selatan, selalu yang menjadi naturen dia. Betul. Jadi sampai terakhir kemarin saya tim formatur juga ya MUI ini beliau juga gitu. Oleh karena dari sekian banyak orang-orang, saya nggak saya tanyakan orang itu masuk di MUI tidak. Yang saya tanyakan masuk atau tertarik. Betul tertarik. Karena memang waktunya. Iya, itu waktunya itu karena cinta pertama dulu, pandangan pertama dulu. Berarti ya, selesai ini belum selesai kalau belum kelar. Iya, cara memandang mudanya gitu loh. Jadi beliau itu seperti itu ya. Bahkan diminta untuk kepala Dewan nomor 1 ya Pak Usahanya itu dia menolak gitu. Ya. Karena apa? Karena dia mengikut pesantren, nyatanya orang tua beliau itu seorang dai juga di Semarang gitu saja. Baru tahu saya. Karena saya nawarkan anak gadis saya sama dia gitu. Suruh nambah ya. Tapi Mas Minan takut saya